A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian nota ilopi tua lowombu malam ini renungilah dan pahamilah makom salam, karena wujud daripada salam ini perjalanan mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah dan mi'rajnya nota ilopi tua lowombu. Oleh karena itu seluruh bagian nota ilopi tua lowombu benar-benar sudah memahami tentang wujud daripada salam, karena sesungguhnya salam ini keselamatan, kemudian yang diberkahi. Oleh karena itu Tailopi Tua Lombu dapat menggamblangkan kepada seluruh bagian nota ilopi tua lowombu bagaimana wujud kita benar-benar mendapat suatu keselamatan dan mendapat keberkahan. Karena makom keselamatan ini berangkat dari makom ruh, kemudian masuk di dalam makom nur. Nur ini makomnya utusan dan rasul, kemudian nabi, kemudian ruh. Karena ruh ini makomnya malaikat, salam kepada malaikat, dan salam kepada nabi, salam kepada rasul, dan salam kepada utusan. Makom salam ini sangat penting. Bagaimana kita mendapatkan suatu wujud keselamatan dan mendapat suatu wujud keberkahan. Keberkahan benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan. Kemudian keselamatan yang dianugerahkan kepada Rasul, kemudian Nabi, kemudian makom malaikat. Mendapat keselamatan dan mendapatkan suatu keberkahan benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah. Nota ilopi tua lowombu malam ini benar-benar mendapatkan suatu wujud keselamatan, berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari istinja jasad dan istinja sifat dan rohani. Kemudian junub jasad, junub sifat dan junub rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Kemudian salat jasmani, salatnya sifat dan salatnya rohani. Puasa jasad, puasa sifat dan puasa rohani. Kemudian wujud daripada zakat jasmania dengan sifat dan rohani. Begitu pula haji jasad, sifat dan rohani. Benar-benar sudah berwujud di dalam makom sifat, di dalam makom rohani, di dalam makom jasmani. Inilah yang mendapatkan suatu wujud keselamatan. Keselamatan dan mendapatkan suatu wujud keberkahan. Benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan bagaimana kita mendapatkan suatu keselamatan dan mendapat suatu wujud keberkahan. Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan di dalam suatu wujud tahiyat. Berangkat dari Assalamu alaika ayuhan nabihu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah yang benar-benar yang mendapat keselamatan dan mendapat keberkahan dari Allah. Yang diberikan oleh Allah keberkahan ini yang benar-benar makomnya nur, berangkat dari utusan, rasul dan nabi, kemudian malaikat, keselamatan dan mendapat keberkahan. Nah kita ini merupakan suatu wujud daripada umat Rasulullah. Bagaimana kita mendapat keselamatan? Maka benar-benar menjalankan suatu ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah mendapatkan keselamatan, berarti sudah menjalankan syariat-syariat yang telah digamblangkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh bagian nota ilopi tua lowombu, pahamilah, renungilah makom-makom salam ini. Karena sesungguhnya salam ini sangat penting, harus dipahami. Karena wujud daripada salam ini perjalanan mi'raj. Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar berangkat dari 7 lapis bumi. Inilah prosesnya jasmania.
berangkat dari 4 unsur sifat dan rohani. Inilah yang disebut 7 lapis karena sudah bermakom di ruh. Nah, ruh ini makomnya malaikat, pintu langit. Nanti itu bersaksi kepada rasul dan utusan. Inilah makom-makom Mi'raj. Hingga perjalanan Mi'raj itu bukan fisik. Fisik ini merupakan prosesnya, yang makom di bumi merupakan suatu wujud kesaksian. Apabila jasad, sifat, dan rohani sudah bermakom di ruh, inilah yang bersaksi. Karena di dalam ruh ini ada rasul dan utusan. Inilah wujud daripada makom Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah dengan Mi'rajnya lota ilo pitu wal wambu. Oleh karena itu seluruh bagian lota ilo pitu wal wambu benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami. Karena ta ilo pitu wal wambu sudah menggambarkan makom-makom Mi'rajnya Rasulullah dengan Mi'rajnya lota ilo pitu wal wambu. Ta ilo pitu wal wambu ini sudah Mi'raj. Mi'rajnya lota ilo pitu wal wambu ini berangkat dari prosesnya perjalanan dari sejak umur 7 tahun, kemudian remaja, benar-benar didatangi oleh 2 malaikat, dibedah. Wujud daripada pembedahan ini memperjelas makom nurunnya Nabi. Karena di dalam qalbu lota ilo pitu wal wambu ini ada 4 nur. Nur itu 4 cahaya. Di dalam qalbu lota ilo pitu wal wambu ini. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggambarkan bagaimana perjalanan Mi'rajnya Rasulullah, maka Ta'ilo Pitua dapat menjelaskan makom-makom Mi'raj. Ruhunya langit inilah makomnya kerajaan Allah, dan nurunya langit inilah yang diwujud daripada kedimnya Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggambarkan makom-makom ilmu benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad. Bagaimana Ta'ilo Pitua dapat menggambarkan makom-makom langit, karena sesungguhnya yang mendapat menggambarkan makom langit ini yang benar-benar yang Allah pusakai, tabut perjanjian. Bagaimana kalian bisa mengenal kerajaan Allah, dan bagaimana kalian bisa mengenal suatu wujud kadimnya Allah, dan mengenal makom-makom ruh dan makom-makom jasmania. Karena jasmania ini merupakan berangkat dari rohani, kemudian wadah rohani ini itulah yang disebut sifat, dan wadahnya sifat ini inilah yang disebut 4 unsur. 4 unsur ini merupakan wadah. Kemudian sifat ini juga merupakan wadah, karena di dalam wadah sifat ini di dalamnya ada rohani. Kemudian di dalam rohani ini ada ruh. Di dalam ruh ini ada utusan. Di dalam ruh ini ada rasul, dan di dalam rasul ini ada utusan. Inilah yang terbungkus dengan sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunnya Allah. Ta'ilo Pitua dapat menggambarkan makom-makom ini karena Ta'ilo Pitua benar-benar sudah Mi'raj. Benar-benar memperjelas wujud daripada kakeknya. Terjadi kepada kakeknya, maka terjadi kepada Ta'ilo Pitua Lawambu. Oleh karena itu suatu nama Ta'ilo Pitua ini merupakan suatu gelar makom 7. 7 yang dimuliakan, berangkat dari 4 cahaya, kemudian utusan, kemudian Rasul, kemudian ruh, sudah 7, kemudian kita berangkat dari makom nafas, kemudian rohani, kemudian sifat, kemudian 4 unsur. Inilah yang benar-benar 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Inilah wujud daripada nama letak Ilo Pitua Lawambu. Wambu itu cucu. Ini pemberian dari kakeknya. Hingga itu kakeknya benar-benar memberikan suatu nama, perjalanan suatu Mi'raj. Seluruh ilmuku sudah berwujud di dalam dirimu. Sudah engkau letak Ilo Pitua Lawambu. Yang benar-benar yang telah Allah pusakai dengan ilmu Mi'raj. Karena sesungguhnya Mi'raj ini tidak ada satupun makhluk yang mengenal suatu Mi'rajnya Rasulullah. Hanya selain yang keturunannya yang dapat menggambarkan bagaimana wujud daripada Mi'raj berangkat dari makom-makom 7 lapis, yang wujud daripada 7 lapis bumi, berangkat dari jasad. Jasad ini dari saripati tanah, saripati air, angin, api. Kemudian sifat rohani, sudah terdapat 6 makom, kemudian sudah menyatu dengan nafas, maka inilah yang disebut 7 lapis. Inilah merupakan suatu kesaksian. Kemudian kita masuk di dalam makom nur, nurnya Nabi, kemudian rohani Nabi, kemudian ruh Nabi,
makom utusan. Nanti itu kita mengenal kerajaan Allah dan mengenal kedimnya Allah. Inilah makom-makom penerimaan suatu keselamatan dan penerimaan suatu wujud keberkahan. Karena yang diberkahi oleh Allah benar-benar hanya makom nur. Nurnya Nabi. Ta'ilo pitua dapat menggamblangkan. Berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurnya Nabi. Inilah makom nurnya kitab. 4 nur kitab inilah yang benar-benar yang berwujud di dalam kalbu seluruh para nabi-nabiullah. Nabiullah telah mengajarkan suatu perintah-perintah Allah ini. Inilah yang disebut nurnya kitab. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad di bedah memperjelas nurnya kitab. Begitu pula ta'ilo pitu alawambu di bedah 4 cahaya di dalam kalbu ta'ilo pitu alawambu ini. Oleh karena itu ta'ilo pitu alawambu perjalanan masih kecil di bedah, kemudian didatangi bulan. Di dalam bulan ini tertulis lafaz Allah. Lafaz Allah ini memancarkan 4 cahaya. Alif memiliki cahaya, lam berwujud cahaya, kemudian lam alif berwujud cahaya, kemudian ha berwujud cahaya. Hingga itu ta'ilo pitua dapat menggamblangkan makom-makom kerajaan Allah ini. Inilah yang disebut nama Allah. Inilah wujud daripada 4 cahaya nurunnya Allah. Inilah yang di dalam kalbu ta'ilo pitu alawambu. Kemudian ta'ilo pitu alawambu ini usia remaja pukul jam 12 siang didatangi matahari. Kemudian matahari itu masuk di dalam kalbunya. Inilah wujud perjalanan ta'ilo pitu alawambu. Kemudian didatangi oleh seluruh bintang-bintang di langit. Masuk di dalam kalbunya. Oleh karena itu ta'ilo pitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu langit. Tidak ada satupun yang dapat memasuki langit berdasarkan firman Allah. Apabila masih berwujud jin dan iblis dan setan tidak dapat memasuki langit. Oleh karena itu bagaimana kita mendapat keselamatan? Benar-benar kalian melaksanakan ajaran Nabi Sayyidina Muhammad. Mensucikan jasmani dan mensucikan sifat dan rohani. Nanti itu kalian mendapat keselamatan. Dan mendapat keberkahan yang benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wujud saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana perwujudannya? Apakah di dalam jasmania kita sudah berwujud saling mengasihi? Di dalam sifat kita, di dalam rohani kita sudah berwujud saling mengasihi. Berarti tidak ada lagi saling memfitnah. Tidak ada lagi saling menjelimi. Tidak ada lagi saling bercaci maki, tidak ada lagi berwujud sifat-sifat yang mengelah dan mengabaikan. Karena wujud sifat mengelah dan mengabaikan merupakan perwujudan Dajjal. Oleh karena itu ta'ilo pitua benar-benar dapat menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lawambu. Agar benar-benar menjalankan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Agar kalian mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena ta'ilo pitua ini benar-benar memahami tentang makom ruh. Oleh karena itu ta'ilo pitua sudah menggamblangkan wujud daripada makom ruh berangkat dari jasadnya nafas. Nafas ini merupakan jasadnya ruh. Kemudian rohani nafas. Kemudian ruhnya nafas dan nurunya nafas. Nafas ini bukan angin. Nafas ini ruh. Coba diperhatikan prosesnya kematian. Sakratul maut. Benar-benar ruh ini sudah kembali. Hingga itu Rasulullah benar-benar sudah mensyariatkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang dari Allah itu kembali ke Allah. Oleh karena itu perhatikan. Selama ini kita memperhatikan ruh yang ditugaskan oleh Allah. Tiap-tiap saat ruh ini bertasbih. Dan tidak pernah mengingkari. Dan tidak pernah mengabaikan perintah-perintah Allah. Wujud daripada makom ruh. Namun jasmania, sifat dan rohani selalu mengabaikan perintah-perintah Allah. Beda dengan makom ruh. Ruh ini selalu bertasbih. Menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu seluruh bagian ta'ilo pitu alawambu. Perhatikan makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita hanya tahu menyebut salam. Sesungguhnya salam ini apa yang dikandung. Salam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud daripada bahasa Arab. Maka pergunakanlah terjemahan
Sesungguhnya salam ini wujud daripada keselamatan dan keberkahan. Benar-benar perjalanan mi'rajnya Rasulullah dengan mi'rajnya Lota ilo pitu alawambu benar-benar menembus kerajaan Allah 7 lapis langit, kemudian menembus kedimnya Allah. Sudah akulah Allah dan sudah akulah engkau sembah. Laksanakan perintahku ini, benar-benar engkau laksanakan, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Oleh karena itu Tailo Pitua selalu mensyariatkan bagaimana wujud daripada saling mengasihi. Makomnya sedekah. Makomnya sedekah. Wujud daripada sedekah inilah yang benar-benar dari sejak usia remaja Tailo Pitua Lawambu benar-benar sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu mendapatkan suatu wujud keselamatan dan mendapat suatu wujud keberkahan. Laksanakan perintah-perintah Allah yang telah digambarkan oleh Tailo Pitua Lawambu. Cinta kasih, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Benar-benar sudah berwujud di dalam makom jasmania, di dalam sifat dan rohani. Berarti tidak ada lagi sifat-sifat yang mengelak. Tidak ada lagi sifat-sifat saling memfitnah, saling mencelah, saling menjelimi. Oleh karena itu, pahamilah dan renungilah. Tailo Pitua benar-benar menjalankan perintah Allah ini. Benar-benar saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada lagi permusuhan. Kita ini semua makhluk ciptaan Allah, lahir dari satu ibu awal. Inilah yang diperhatikan. Benar-benar kita dapat memahami makom-makom ibu yang telah melahirkan kita. Berarti kita tidak bisa saling menyakiti dan saling menjelimi. Seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu, renungilah dan pahamilah. Apakah wujud daripada makom rohani kalian masih berwujud saling menjelimi? Wujud yang saling menjelimi ini, pahamilah, Allah telah memerintahkan benar-benar kita saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Makomnya suatu kepedulian yang benar-benar yang dijalankan oleh Tailo Pitua Lawambu. Alhamdulillah seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu benar-benar mendapatkan suatu wujud keselamatan dan mendapatkan suatu wujud keberkahan. Inilah makom-makom. Karena yang diberkahi oleh Allah itu makomnya Nabi. Nabi itu utusan Rasul. Ini diperhatikan. Kemudian makomnya ruh. Hingga itu Tailo Pitua sudah menggambarkan. Berangkat dari sifatnya Nabi. Kemudian rohani Nabi. Ruh Nabi, nurunnya Nabi. Inilah yang tidak akan berakhir. 4 makom-makom inilah makom nur. Nurunnya kitab. Seluruh para Nabi ini benar-benar telah Allah turunkan kitabnya Allah. Di dalam bahasa Arab, Al-Kitabul Insanu. Insanu ini makomnya nur. Nurunnya kitab. Alhamdulillah perwujudan dari nurunnya kitab ini. Inilah yang disebut Al-Insanu Kitabullah. Kitabnya manusia Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini dari insanu. Ini makomnya nur. Seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu benar-benar sudah memperhatikan. Berarti sudah menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Disitulah kalian mendapat keselamatan dan mendapat keberkahan. Karena hanya utusan yang diberikan keberkahan. Karena menerima suatu perintah. Perintah dari Allah. Oleh karena itu wujud daripada Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah makom utusan. Pahamilah dan renungilah. Kemudian yang mendapatkan suatu wujud daripada keselamatan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bagaimana kita untuk mendapat keselamatan? Bagaimana wujud daripada sholihin? Karena wujud daripada sholihin ini benar-benar yang telah mengimani dan menjalankan perintah-perintah Allah, saling mengasihi dan saling menghormati dan saling menghargai. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan istinjakanlah jasad kalian. Istinjakanlah sifat kalian, rohani kalian. Nanti itu kalian benar-benar sudah berwujud salat. Karena salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar-benar sudah memahami tentang makom salat. Berarti benar-benar sudah memahami tentang makomnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini makomnya nur. Berangkat dari nurnya Allah. Kemudian nur utusan dan nur Rasul. Dan nurnya Nabi. Kemudian
makom malaikat, inilah sifatnya Rasul. Sifatnya Rasul, sifatnya utusan, sifatnya Nabi. 4 ini tidak dapat dipisahkan. Karena Ta'iluf itu Mi'raj ini berwujud 4 kesaksian. Wadah yang di bumi, wadah yang di langit, kemudian wadah rohani langit, dan wadah ruh langit. Yang di langit tetap makomnya langit, makomnya nur. Wadah di bumi makomnya, itulah prosesnya makhluk. Di dalam jasad ini ada sifat. Di dalam sifat ada rohani. Di dalam rohani ada napas, ruh. Di dalam ruh ini, inilah yang benar-benar ada nur. Nurnya para nabi yang tidak akan berakhir. Yang berakhir itu prosesnya makomnya jasmania. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu alawamu memahami tentang makom salam, keselamatan dan keberkahan. Benar-benar sudah mengimani dan sudah menjalankan, maka mendapat suatu wujud daripada keselamatan dan mendapat suatu wujud keberkahan. Inilah wujud daripada anugerah Allah. Memahami tentang makom-makom jasmania dari setetes saripati tanah, saripati air, as, angin, dan api. Kemudian 4 dari ibu dan 4 dari bapak. Yang dikandung 4 dari ibu ini, ibu memiliki jasad, sifat, dan rohani dan napas. Kita ini dilahirkan. Beda dengan ibu awal diciptakan. Kalau kita dilahirkan. Begitu pula bapak memiliki jasad, sifat, rohani, dan napas. Nah kita ini dilahirkan. Hingga itu Ta'iluf itu dapat menggamblangkan makom-makom dari 4 unsur. Makom 4 dari ibu, 4 dari bapak. Kemudian makomnya ruh. Perwujudan prosesnya kita inilah lahir. Alhamdulillah. Bagaimana kita untuk mengenal suatu makom-makom ibu awal dan bapak awal. Berarti kita harus menjalankan ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari perwujudan bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan ini bulannya Allah. Prosesnya kita di alam kandungan ibu. 9 bulan, 9 hari, 9 malam. Inilah yang diperhatikan. 9 bulan, 9 malam, 9 bulan, 9 hari. Prosesnya lahirnya kita ini. Oleh karena itu wujud daripada kelahiran kita ini, maka kita harus melewati pintu. Pintu dari 4 unsur. Pintu dari ibu yang telah melahirkan kita. Pintu dari bapak yang telah menafkahi kita. Bapak makomnya rohani, ibu makomnya sifat, jasad makomnya 4 unsur. Kemudian bermakom di ruh. Ruh ini, itulah makomnya napas. Napas tidak keluar dan tidak masuk. Napas masuk, napas keluar masuk. Inilah merupakan suatu perwujudan. Jasadnya ruh, karena yang melihat hanya melainkan ruh. Mendengar hanya melainkan ruh. Kemudian yang berkalam hanya melainkan ruh. Kemudian yang merasakan hanya melainkan ruh. Perhatikan makom-makom nikmat ini yang dianugerahkan oleh Allah. Yang telah prosesnya kita ini. Allah telah menciptakan dari saripati tanah, saripati air, saripati angin dan api. Kemudian Allah meniupkan makomnya sifat, makomnya rohani, dan makomnya ruh. Inilah wujud daripada prosesnya. Allah telah menjadikan manusia, iblis, jin, dan malaikat. Inilah merupakan suatu wujud nama yang dikandung di dalam makom-makom jin dan iblis ini. Karena wujud daripada iblis ini yang mengelak perintah dari Allah. Apakah jasmania kalian, sifat kalian, rohani kalian, apakah tidak berwujud mengelak perintah-perintah Allah? Oleh karena itu Ta'iluf itu dapat menggamblangkan, maka hilangkanlah suatu wujud sifat yang mengelak di dalam makom jasmania, di dalam makom sifat dan rohani. Nanti itu kalian bisa bermakom di ruh. Karena ruh ini makomnya kesaksian. Kesaksian. Karena yang dapat menggamblangkan makom-makom ini yang benar-benar yang sudah mi'raj. Karena mi'rajnya itu kita naik. Yang naik ini Rasul. Kemudian di dalam Rasul ini keluar wadah utusan. Hingga itu Rasul utusan tidak bisa dipisahkan. Kemudian Nabi tidak dapat dipisahkan. Kemudian sifat Nabi tidak dapat dipisahkan. Sifatnya Nabi, nur. Rohani Nabi, nur. Kemudian ruhnya Nabi, nur. Nurnya Nabi, utusan. Nanti itu mengenal nurnya Allah. Sifatnya Allah. Rohani Allah. Ruh Allah. Nurnya Allah. Inilah makom alamnya Allah. Kerajaan Allah. Nanti itu hanya selain utusan yang naik ke kodim.
Nah kita ini makhluk. Oleh karena itu bagaimana kita mendapat suatu keselamatan? Maka benar-benar sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian. Benar-benar sudah berwujud, sudah mendapat keselamatan. Penghuni surga muqarrabin. Inilah makom-makom ilmu 4 yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitu Alwambu. Berangkat dari makom 4 unsur. Makom ibu 4, makom bapak 4, makom napas ada 4, makomnya nuru nabi ada 4, makom 4 cahaya, itulah yang disebut nuru Allah, yang esa hanya kodim, tunggal. Karena Ta'ilo Pitua ini menembus kodim Allah, cahaya itu berlapis-lapis, jadi direnungi dan dipahami, tidak ada satupun makhluk-makhluk yang dapat menembus, hanya selain nurunya nabi, yang dapat naik ke kodim Allah. Makhluk tidak dapat memasuki kerajaan dan kodim Allah. Yang naik ke kodim Allah itu hanya melainkan nur utusan dan rasul. Rasul itu ruhullah, kemudian nabi, kemudian sifatnya nabi. Sifat nabi ini makomnya malaikat. Perhatikanlah firman Allah. Allah telah menciptakan malaikat dari cahayanya Muhammad. Muhammad itu utusan. Muhammad itu rasul. Muhammad itu nabi, Muhammad itu umi. Umi merupakan wujud daripada sifat. Sifatnya ruh. Alhamdulillah bagaimana kalian benar-benar melewati prosesnya. Makom-makom malaikat. Karena menuju ke langit harus melewati malaikat. Penjaga pintu langit. Penjaga pintu langit. Penjaga pintu istana. 4 malaikat muqarrabin. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitu Alwambu. Malam ini kita tinggal menunggu ketetapan dari Allah. Benar-benar sudah malam ini. Itulah hak Allah, kita hanya menunggu. Karena hanya Allah yang maha berkehendak. Sesuai dengan firman Allah. Firman merupakan suatu janjinya Allah. Janji Allah itu pasti suatu perwujudan tentang Islam, pemimpin akhir zaman. Alhamdulillah, wujud daripada pemimpin akhir zaman ini benar-benar yang Allah pusakai dengan wujud makom-makom ilmu langit. Oleh karena itu Ta'ilo Pitu Alwambu dapat menggamblangkan makom-makom ilmu langit agar seluruh bagian Ta'ilo Pitu Alwambu mempersiapkan, menyambut pemimpin akhir zaman yang benar-benar yang diutus oleh Allah, menyelamatkan seluruh manusia-manusia kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diperintahkan oleh Allah, agar terhindar dari kiamat. Karena sesungguhnya kiamat itu merupakan kutukan Allah, kemurkaan Allah terhadap manusia-manusia yang sudah berwujud setan dan sudah berwujud jin dan iblis. Yang dikandung di dalam kalimat ini makom sifat-sifat yang jolim. Sifat jolim ini sifatnya iblis, sifatnya jin dan setan. Oleh karena itu seluruh bagian Ta'ilo Pitu Alwambu renungilah dan pahamilah. Maka seluruh bagian Ta'ilo Pitu Alwambu mendapat keselamatan dan keberkahan. Marilah membaca Al-Fatihah 17 kali. Kemudian salam kepada malaikat, salam kepada Nabi, salam kepada Rasul, dan salam kepada utusan. Laksanakan bagaimana kita memasuki salam malaikat, berarti mempergunakan ruh. Makom ruh ini napas, ucapkan salam, kemudian masukkan beritikaf. Karena itikaf itu napas, kalian benar-benar sudah mematikan makom-makom sifat, maka napas ini sudah beritikaf. Kalian sendiri sudah merasakan itikaf napas ini benar-benar sudah bersaksi. Kemudian sudah masuk di dalam ruh dan nur. Nanti itu kalian melihat kejadian suatu janji Allah menurunkan pemimpin akhir zaman. Dan pemimpin akhir zaman ini mendatangi kalian. Dan wadah pemimpin yang diturunkan oleh Allah ini mengeluarkan wujud daripada aroma. Malam ini Allah akan turunkan. Maka kalian dipersilakan membaca Al-Fatihah. Kemudian salam kepada malaikat. Kemudian salam kepada Nabi, salam kepada Rasul dan utusan. Allah akan berkehendak memperlihatkan ketetapan Allah di akhir zaman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.